Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal maqalatu tsaminatu 'anil A'mashi radhiyallahu anhu man kana ra'su malihi at-taqwa kallat al-alsunu an wasfi rid'i dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallat al-alsunu an wasfi khusrani dinihi. Dari A'mash radhiyallahu anhu, barang siapa yang modalnya, itu modalnya adalah ketakwaan, sulit bagi lisan untuk mensifati atau menyebut keuntungan agamanya, saking banyaknya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, dan barang siapa yang modal hidupnya adalah dunia, sulit bagi lisan untuk menyebut atau menghitung kerugian agamanya. Ini disampaikan oleh A'mash. A'mash namanya Sulaiman bin Mihran al-Kufi, dari Kufah. Kufah itu di Irak sekarang. A'mash ini ngaji sama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu maulanya Nabi, ya anak asuhnya Nabi. Bukannya Malik bin Anas, ini Anas bin Malik. Anas bin Malik tinggal di rumahnya Nabi jadi anak asuh, sering sama Nabi. Nah, Anas bin Malik punya murid, salah satunya A'mash. Jadi A'mash ini di bawahnya sahabat, yaitu tabi'in, namanya tabi'in. Dia bilang apa? Orang yang modal kehidupannya itu takwa, lidah akan sulit untuk menghitung, mensifati atau menyebut bilangan-bilangan keuntungan dalam agamanya kalau modalnya takwa. Tapi sebaliknya, kalau modalnya dunia, itu ruginya juga banyak, enggak kehitung. Apa keterangannya disampaikan oleh Syekh Nawawi? Wal makna, dan maknanya adalah man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wa jatinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Oh, kata Syekh Nawawi. Maknanya apa tuh tadi kata A'mash yang tadi itu? Barang siapa orang yang berpegang teguh kepada ketakwaan dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah, dengan cara apa? Ia berpegang kepada perbuatan-perbuatannya itu sesuai dengan syariat. Perbuatan-perbuatannya sesuai dengan yang diajarkan Allah melalui Rasulullah SAW yang disampaikan bersanad, bergenerasi-generasi sampai ke kita, itu sesuai dengan syariat. Falahu hasanatun katsiratun, baginya itu kebaikan yang sangat banyak, la tuhsa, tidak terhitung, karena modalnya adalah takwa. Wa man tamassaka 'ala umurin mukhalafatin lisyar'i falahu sayyi'atun katsiratun, dan barang siapa yang berpegang kepada perkara-perkara, hal-hal yang berselisih dengan syariat, maka baginya itu adalah keburukan-keburukan yang banyak. Ajuzat al-alsunu an dzikri dzalika bil adadi, yang tidak bisa lisan itu, lidah itu menyebut bilangan-bilangannya, alias gak kehitung banyaknya kalau berpegang teguh kepada hal-hal yang menyalahi syariat. Rugi banget. Berikutnya wal maqalah tasi'atu, yang maqalah ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa syekhul Imam Malik. Dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, ini beliau adalah gurunya Imam Malik. Apa yang beliau katakan? Kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, setiap maksiat
maksiat yang timbul, yang muncul dari syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan-keinginan pribadi, diri pribadi terhadap sesuatu. Biasanya keinginan-keinginan yang dasar, ya. Fa innahu yurja ghufranuha. Sesungguhnya yaitu diampuni, bisa diharapkan ampunannya. Kalau yang maksiatnya berasal atau muncul dari syahwat, keinginan-keinginan basic, keinginan-keinginan dasar manusia, itu bisa tuh diharapkan ampunannya. Ail maksiat artinya maksiat-maksiatnya. Tapi apa sebaliknya? Kullu maksiatin nasya'at an kibrin ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang timbul, yang muncul dari kibr. Kibr itu sifat sombong. Artinya apa? Da'wal fadli, mengaku lebih, mengaku utama, mengaku lebih pintar, mengaku lebih kaya, mendakwa dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih soleh. Itu kibr, kesombongan. Fa innahu la yurja ghufranuha. Maka sesungguhnya itu tidak diharapkan, tidak mudah diharapkan, tidak bisa diharapkan ampunannya. Jadi kalau asal maksiatnya adalah kesombongan, wah itu susah, nggak bisa diampuni. Syirik kibr, riya kibr, itu kesombongan. Ujub kibr, wah aku udah paling soleh nih, lihat nih, ternyata gua ngaji. Itu ujub, kibr, dan itu yang nggak bisa, sulit kemungkinannya untuk diampuni. Dari mana kita melihatnya? Li'anna maksiata iblisa karena asluha ay al maksiati minal kibr. Karena sesungguhnya maksiatnya iblis, dosanya iblis dulu di surga iblis, tapi karena dia maksiat, dia dikeluarkan dari surga. Itu karena apa? Asalnya adalah maksiatnya adalah kibr, kesombongan. Ya za'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Ia menyangka dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Wa li anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha min syahwati. Dan sesungguhnya tergelincirnya Nabi Adam kepada dosa itu adalah asalnya daripada syahwat. Syahwat apa? Bisa babi istiyaqihi ila dzauqi tamatin syajaratis syahwatil manhi anhu. Dengan sebab keinginannya untuk merasakan buah dari pohon keinginan yang dilarang itu buahnya sama Allah. Makanya disebutnya pohon khuldi. Syajaratul khuldi, pohon khuldi ya. Khuldi itu artinya kekekalan. Karena iblis bilangnya sama Nabi Adam, ini akan membuat Nabi Adam kekal. Nah, jadi iblis itu nggak bisa diampuni karena dosanya kibr, sombong, nggak mau nurut sama Allah ketika Allah memintanya sujud kepada Adam. Sujudnya bukan sujud kayak sholat, sujudnya adalah tahliman wa ta'ziman lahu, menghormati dan mengakui Adam sebagai makhluk yang lebih baik darinya. Gak mau dia ngakuin, loh aku diciptakan dari api, si Adam dari tanah, masa aku suruh sujud sama dia? Kibr, kesombongan ini gak diampuni sampai hari kiamat. Tapi tergelincirnya Nabi Adam, dosanya cuma karena syahwat, keinginan basic, keinginan dasar untuk nyobain buah yang pohonnya dilarang, deketinnya aja dilarang sama Allah. Malah dia makan. Jadi asalnya adalah syahwat, keinginan Nabi Adam, bisa diampuni. Jadi diampuni beliau Nabi Adam alaihissalam diampuni karena asal maksiatnya adalah syahwat atau keinginan dasar. Demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.